Salam sehat, salam Apatende. Sahabat Apatende, pada sore hari ini kami tim liputan dari Apatende TV berada dalam paket preservasi jalan Rembang Blora Cepu 2 di dalam Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jateng dan DIY. Kami nantinya akan bertemu dengan PPK 1.5 di Provinsi Jawa Tengah. Berikut yang akan kami liput nantinya dari beberapa proyek pekerjaan preservasi jalan Rembang Blora Cepu 2. Penyedia jasanya bernama PT Unggul Perdana Mulia dengan PT Geonika Utama Perdana KSO. Konsultan supervisi dari PT Surya Praga, PT Planosip Nusantara Engineering, beserta PT Dieng Agung KSO. Sahabat-sahabat Apatende, tadi saya mengatakan mengenai perihal kontrak. Waktu dalam penanganan, waktu dalam pelaksanaan yang dikerjakan oleh PPK 1.5 di Jembatan Mati tersebut di 351 hari kalender dengan rincian-rincian sebagai berikut. 1. Pelaksanaan 351 hari kalender ada di pelebaran jalan menuju standar sebanyak 336 hari kalender. Sedangkan di paket preservasi pemeliharaan rutin jalan untuk mengerjakannya ada di 351 hari kalender. Sedangkan untuk preservasi pemeliharaan rutin kondisi sama di 351 hari kalender. Dengan preservasi penunjang holding sama juga di 351 hari kalender. Berikut dengan pelebaran jembatan lama hari di 336 hari kalender. Bisa dicek sahabat-sahabat Apatende di Kementerian PUPR melalui mungkin LPSE dan sebagainya. Berikut dari preservasi rutin jembatan di 351 hari kalender. Dari beberapa item yang saya sebut barusan sahabat-sahabat Apatende, itu adalah merupakan paket di tahun 2021 yang berakhir di Desember tahun 2021. Jadi beberapa paket yang sudah saya sebutkan itu adalah suatu pekerjaan di Jembatan Mati atau di paket preservasi jalan dan jembatan di Rembang Blora Cepu 2 di PPK 1.5 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Di suatu pekerjaan pastinya ada suatu kontrak yang mana paket pekerjaan Blora Cepu 2 Blora Rembang Cepu 2 ini berkontrak pada tanggal HK.02.03 garing RBC 2 garing PPK garing 15 garing nomor 1 garing 2021 angka 33 tanggal 15 Januari 2021. Berikut dengan nomor surat perintah mulai kerja pada HK0102 garing SP min RBC 2 garing PPK 15 garing 1 garing 2021 dengan angka 34 tanggal 15 Januari di tahun 2021. Kisaran nilai kontrak yang sudah diterima atau dikerjakan oleh PPK 1.5 di paket pekerjaan Jembatan Mati tersebut sebesar kurang lebih dari 35,6 miliar beserta include dari BPN-nya sebesar 10% sahabat-sahabat Apatende. Perlunya Kementerian PUPR untuk tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu. Pada dasarnya proyek Jembatan Mati atau paket preservasi jalan di Rembang Blora Cepu 2 ini berakhir di PHU-nya pada 31 Desember tahun 2021. Sedangkan jangka waktu pemeliharaan adalah di 365 hari kalender yang mana akan berakhir di Januari tahun
2022. Simak video selengkapnya, sahabat-sahabat Apatindik, dengan beberapa cuplikan-cuplikan yang nantinya akan kami sajikan terhadap sahabat-sahabat Apatindik. Berikut adalah pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PPK 1.5 Provinsi Jawa Tengah di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng dan DIY selalu memberi suatu kesempatan untuk para pihak berikut kami sebagai peliput, sebagai tim media untuk selalu sinergi dengan perkembangan proyek yang sudah dilakukan oleh beberapa satker dan PPK. Salam Apatindik. Sahabat Apatindik, tentunya pada sore hari ini kami atas nama Apatindik Televisi beserta kru membuat suatu liputan secara khusus dengan PPK 1.5 di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Di belakang kami, di belakang saya, itu biasa disebut oleh pihak masyarakat Rembang, Blora, dan Cepu sebagai jembatan mati. Di sini kami datang karena beberapa pengaduan dari masyarakat. Di sini kami datang dari aktivitas pekerjaan yang pada saat itu dinyatakan ramai saat melakukan suatu pekerjaan di dalam penanganan utilitas, utamanya segi daripada utilitas yang di samping kanan kirinya jembatan mati tersebut. Langsung saja nanti kita tanyakan kepada Jody selaku PPK 1.5 di Provinsi Jawa Tengah, kenapa perihal-perihal tersebut bisa ramai sehingga Jody selaku PPK 1.5 dibuat repot. Karena apa? Utilitas tersebut menyendat laku daripada pekerjaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Jody sangat bekerja ekstra menangani pekerjaan di tahun 2021. Dan pekerjaan tersebut nilainya 36 atau 35,6 miliar. Masa pekerjaannya di 365 hari kalender total. Tidak perlu lama-lama, kita tanya langsung Jody selaku PPK yang bertanggung jawab di pejabat pembuat komitmen 1.5 Provinsi Jawa Tengah. Apatindik Jos. Jadi begini Jody, dalam satu paket di 35,6 miliar ini itu memakan waktu 365 hari kalender mulai dari awal pekerjaan hingga ke akhir PHU. Apakah benar seperti itu Jody? Iya, kalau persisnya kita tanda tangan kontrak itu tanggal 15 Januari 2021. Penyelesaiannya ada di 31 Desember 2021. Jadi secara total ada 350 hari kalender untuk pelaksanaan. 350 hari kalender ya, pelaksanaan. Dan sudah kita lakukan serah terima pertama atau PHO di tanggal 31 Desember tersebut untuk semua lingkup. Jadi pelebaran jalannya selesai sesuai target, pelebaran jembatannya selesai sesuai target, juga untuk pemeliharaan jalan dan jembatannya. Untuk masa pemeliharaan sendiri kita ada 365 hari kalender ke depan. Untuk pemeliharaannya di 365 hari kalender. Iya, untuk pelebaran jalan dan jembatan. Iya. Mohon maaf, bisa dijelaskan Jody untuk penyedia jasanya dari PT mana? Untuk penyedia jasa dari PT Unggul Perdana Mulia dan KSO dengan PT Geonika Utama Perdana. Siap. Untuk jembatan mati sendiri, Pak Jody, sudah tertata dengan baik. Yang awalnya jalannya sempit, sekarang sudah menjadi lebar dan intensitas perjalanan dari angkutan umum dan angkutan muatan besar itu juga
saya amati melebihi muatan dan tentunya akan mengganggu suatu pekerjaan yang mana dari pemeliharaan 365 hari kalender selama ini belum pernah ada dari pihak Kementerian PUPR untuk menertibkan muatan-muatan yang melebihi tonase. Menurut Jody sendiri bagaimana? Apakah itu sudah memang di dalam pemeliharaannya pihak penyedia jasa swani oleh suatu pekerjaan yang mana harus di rehab, mana yang harus dikerjakan ulang dari muatan-muatan besar tersebut? Ya, terima kasih. Jadi secara prinsip yang kita lihat adalah ketika PHO itu kondisi untuk lingkup pekerjaan yang pelebaran jalan menuju standar yang 5,5 km dan jembatan yang 32 meter ini sesuai dengan spesifikasi Bina Marga yang ada. Jadi kalau itu sudah sesuai, kita tentu akan terima pekerjaan itu. Nah, sebelum itu sesuai, tentu saja kita tidak bisa menerima. Tapi dari hasil serah terima pertama kemarin, semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai SOP-nya? Iya. Menjadi ya? Iya. Jadi kalau untuk yang tadi dimaksudkan terkait tonase? Odol ya, over dimension, ya. Overloading itu. Siap. Itu kami di Kementerian Pekerjaan Umum itu sebenarnya hanya menyediakan infrastrukturnya aja. Siap. Sedangkan untuk pengaturan itu semua ada di Kementerian Perhubungan. Meskipun begitu, kita juga koordinasikan, contohnya misalnya di lapangan ada ceceran atau ceceran tanah atau muatan yang dari keluar dari boro itu tidak dicuci sehingga kotor di jalan kita, itu kita koordinasikan supaya agar dibersihkan, berkoordinasi dengan dinas juga dengan Satlantas. Ya harapannya itu tadi kita di sini kerja bareng-bareng karena untuk pemeliharaan jalan kita nggak bisa sendiri itu udah lintas sektoral gitu dari pihak kepolisian, dari pihak Dinas Perhubungan dengan Kementerian PUPR sudah sinergi mengenai penanganan infrastruktur yang sudah diberikan. Selama ini memang Pak atau Om Jody, kami keliling-keliling Pulau Jawa, keliling-keliling Indonesia, memang di jalan nasional khususnya yang kami selalu liput, di antara beberapa muatan yang melebihi tonase tersebut itu adalah salah satu dampak jalan berlubang atau jalan rusak. Namun pengertiannya kita memohon kepada pihak Kementerian Perhubungan dan pihak kepolisian setempat untuk selalu berkoordinasi dengan di wilayah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional, khususnya di PJN 1 Provinsi Jawa Tengah. Om Jody, terakhir Om Jody, dari pekerjaan-pekerjaan panjenengan ini selama di 365 hari kalender, apa yang membuat Om Jody paling terkesan dalam menangani anggaran APBN sebesar 35,6 miliar ini? Apakah pernah ada suatu masalah dengan pihak masyarakat sekitar atau pihak dari penyedia jasa sendiri, sinerginya dengan pihak PPK atau Satker, koordinasinya seperti apa sehingga panjenengan juga merasa kehilangan, Om Jody merasa kehilangan dari pihak penyedia jasa yang sudah berpulang ke rahmatullah? Mohon sedikit diulang, mohon sedikit diulas bagaimana situasi yang sebenarnya. Monggo. Iya. Kalau kesan untuk tahun anggaran 2021 ini memang paket kami yang 30 miliar ini itu dibandingkan dengan paket yang lain itu relatif kecil. Hanya saja memang tantangannya itu cukup luar biasa. Ya, cukup luar biasa dengan eksternal, terutama yaitu pemilik utilitas besar kayak Pertamina, kayak PLN gitu ya. Tapi untuk masyarakat sekitar sendiri
pripun Om Jody? Kalau untuk masyarakat sekitar, kalau dengan kami itu hampir Baik ya. nggak pernah ada masalah gitu. Artinya kalaupun ada masalah bisa kita Bisa diselesaikan dengan baik, diajak bicara. koordinasikan dengan baik. Juga kan teman-teman ini kok standby Standby. setiap saat di lapangan, karena kan kami punya koordinator lapangan, kami juga punya penilai lapangan komplit itu. Siap. Beliau-beliau ini yang menjaga ruas dari Lembang Blora Cepu ini. Kalau ada kendala, ada lubang, ada yang perlu segera mendapatkan perhatian, itu beliau-beliau ini yang menginfokan ke kami dengan proaktif gitu. Siap. Jadi masalah pasti ada, tapi itu kita alhamdulillah selama ini kita bisa koordinasikan, kita bisa antisipasi dengan baik. Siap. Terima kasih banyak Om Jody sudah memberikan waktu kepada kami walaupun dengan keadaan hujan-hujan seperti ini. Tetap semangat Om Jody, berbuat baik. Bismillah. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Om. Monggo. Siap. Oke, sahabat-sahabat Apa Tindih, begitu sedikit cerita dari pejabat pembuat komitmen beserta stafnya yang mana sudah memberikan sekelumit kisah pekerjaan di anggaran 2021. Begitu banyak kisah yang dialami beliau sehingga proyek ini perlu masyarakat sekitar harus benar-benar menjaganya dan tentunya tetap waspada dalam mengendarai kendaraan. Semangat, Apa Tindih Jos. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Jos.